Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kali ini kita kedatangan tamu. Siap. Kita di sini akan berbincang-bincang sedikit tentang tantangan dakwah pada saat ini. Dan saat ini kita lagi dibersamai oleh mantan ketua umum lembaga dakwah kampus atau yang sering dikenal dengan LDK Sunan Kalijaga. Beliau bernama Akhi Rejal Prihatin. Siap. Bagaimana nih kabarnya Mas Rejal? Alhamdulillah baik, Mas Andika ya. Iya. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Jadi nih, bagaimana menurut pandangan Mas Rejal tersendiri terkait tantangan dakwah pada saat ini tuh apa kira-kira? Ya, kalau berbicara tentang dakwah sekarang ya, Iya. kita kan masuk di zaman media sosial. Jadi sebenarnya media sosial itu berperan ganda. Pertama sebagai pendukung dakwah sendiri, dan yang kedua itu sebagai tantangan dakwah sendiri. Karena dengan adanya media sosial itu konten-konten itu akan tercampur dari yang konten-konten yang nilainya positif atau kita sebut dakwah gitu ya, konten dakwah gitu, akan bercampur dengan konten-konten yang nilainya negatif atau mengajak pada keburukan. Jadi sangat-sangat dinamis sekali. Jadi hal-hal tantangannya yaitu media sosial yang sangat luas dan para kreator-kreator konten negatif. Wow. Jadi tantangannya itu media sosial dan konten kreator itu sendiri. Iya, konten yang negatif ya. Karena yaitu kalau seseorang itu tidak berbuat baik, maka dia akan berbuat buruk. Jadi ya seperti itulah. Mungkin selanjutnya latar belakang media sosial ini menjadi tantangan dakwah dan konten kreator itu menjadi tantangan dakwah pada saat ini, itu apa gitu latar belakangnya? Ya, latar belakangnya itu ya, kalau kita lihat kenapa orang-orang menyebarkan hal-hal yang saya sebut sebagai negatif dalam media sosial itu. Pertama, mereka mencari popularitas. Jadi orang-orang atau mungkin para itu ya, orang-orang yang akun-akun yang biasanya sharing-sharing joget-joget kayak gitu, nah itu mereka mencari popularitas. Dan itulah yang bertolak belakang dengan dakwah itu sendiri ya. Kalau dakwah sendiri kan lebih aman gitu, kontennya positif gitu kan. Yang pertama itu popularitas, yang kedua itu kapitalis, apa istilahnya ya, uang materi ya, materi. Nah, jadi latar belakang kedua saya popularitas itu adalah materi. Jadi orang-orang itu yang akhirnya membuat konten-konten negatif itu karena ingin mencapai satu materi. Jadi dengan dia membuat konten, akhirnya dia terkenal, dapat banyak endorse, dia akan punya banyak uang, dapat banyak uang meskipun kontennya itu negatif. Karena keterkenalan atau mungkin popularitas itu tidak memandang positif negatif. Iya, betul. Jadi trending itu apapun bisa trending, baik yang positif dan negatif. Jadi itu latar belakangnya ada popularitas sama materi itu sendiri. Iya. Mungkin solusi yang ditawarkan oleh Mas Rejal tersendiri untuk mengatasi hal-hal kayak gitu tuh seperti apa? Oke, jadi kalau berkaitan tentang solusi ya, pertama ya kita harus setidaknya kalau tidak bisa melawan maka kita mengimbangi. Jadi dengan kita yang memiliki setidaknya tidak berpola pikir negatif ya. Jadi kita sebagai orang-orang yang sadar bahwa konten-konten negatif, konten-konten joget itu perlu ada perlawanan, maka kita harus create atau menciptakan konten yang nilainya positif. Jadi kita sebagai sesama pengguna media sosial itu tidak hanya pasif menikmati konten, tapi juga membuat konten ya yang isinya mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada sedekah, mengajak kepada ibadah, mengajak kepada saling bergotong royong dan lain sebagainya. Jadi solusinya adalah kita sebagai orang-orang yang sadar
itu melakukan perlawanan dengan membuat konten-konten positif tadi ya. Meskipun banyak orang-orang yang bilang kayak kebaikan kok diumbar-umbar dan sebagainya seperti itu. Tapi ya itulah tantangan kita. Jadi ya kalau kebaikan tidak diumbar, maka keburukanlah yang akan diumbar gitu. Jadi kita harus membuat hal-hal positif dan kemudian kita masukkan, kita upload di media sosial dengan niatan untuk mengimbangi hal-hal negatif tadi. Jadi sebenarnya itu solusinya Mas Andika ya. Menarik sekali. Jadi itu kita tuh harus bisa mengimbangi konten-konten yang negatif diimbangi dengan konten-konten yang positif. Iya betul sekali. Meskipun pada dasarnya kita tuh tidak bermaksud dia untuk mengupload ataupun meng-share video-video tentang kebaikan seperti itu. Ya, mungkin teman-teman yang berada di manapun bisa mulai karena tadi kita yang berada di generasi generasi Z ini, kita sebagai generasi Z kita harus bisa memaksimalkan terkhusus media sosial karena itu sangat fundamental sekali bagi generasi Z untuk memaksimalkan media sosial, dan kita harus bisa memaksimalkan dalam hal positif. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam hal yang negatif. Mungkin seperti itu. Betul. Ya. Mungkin hanya itu saja Mas Jal ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak. Mungkin teman-teman juga yang menonton, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.